Shalom. Salam. Semuanya. Shalom. Shalom. Apa hasalan? Ya, shalom Bu. Yo. Ya, silakan dimulai, Pak. Sudah ya, Pak? Baik. Mari kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini Bapa, dalam keadaan tidak kurang dari satu apapun Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersama Tuhan. Kami doa bersama dalam setiap cabang di pagi hari ini Tuhan. Kami layakkan kami Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Layakkan kami supaya ibadah kami pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu Roh Kudus, urapi kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Jamah kami Roh Kudus, jangan ada yang terlewat satupun. Ya roh-roh kuasa-kuasa tidak berasal dari Tuhan. Kami mau mengganggu ibadah pagi hari ini, kami mau ikat kuasanya. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan, kami usir di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus yang mengambil alih ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ibadah puji Tuhan. Masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Menyembah sebab namamu kudus, menyembah kami layakkan kami Tuhan. Ya Roh Kudus, namamu kudus.
Kita ulang dari awal dengan hati yang sungguh. Tuhan Maha Kudus, dengan darah anak domba, layakkan kami Bapa, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, penuhi kami buka hati kami Roh Kudus, Bapakmu Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Terima kasih Yesus, Kau layakkan kami Tuhan, darah-Mu yang tertumpah melayakkan kami masuk dalam ruang yang maha. Terima kasih Yesus. Buka hati kami, penuhi kami. Dan pujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oleh karena kemurahan-Mu lah Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini ya Abah. Lapa.
oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Ya Bapa, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, selamanya Kau hebat
kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu lah kami boleh ada sampai saat ini Bapak. Oleh karena kebaikan-Mu lah janji-Mu Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus mau setia pada Tuhan. Kami terus taat pada Tuhan. Hingga kami percaya kami mengalami janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Sampaikan oleh anak-Mu Bapak. Mari kita memuji Tuhan firman-Mu. Firman-Mu berkatakan besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Naik ke tahta-Mu yang maha tinggi menjadi dupa yang harum bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Haleluya. Sekarang mari Pak Timo silakan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Terima kasih untuk Pak Indrawan, terima kasih untuk Pak Robert, terima kasih untuk Ibu Teti, terima kasih untuk teman-teman semua. Kami bersyukur pagi ini diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan dari sebagian firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini mari kita membuka bersama dari Injil
Matius, dari Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat 19 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 6, ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini saya berikan judul renungan ini, tabungan di surga. Tabungan di surga. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, waktu-waktu kita pakai untuk bekerja, kita pakai untuk berusaha, kita pakai untuk hal-hal yang positif, yang menghasilkan keuntungan, baik itu materi juga yang lain, yang intinya untuk membangun kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun demikian, biarlah semua itu ada keimbangan, ada keseimbangan, ada balancing. Kita bekerja, kita berusaha, namun kita juga melakukan hal-hal yang berkenan, yang benar kepada Tuhan. Oleh karena itu, waktu kita pakai untuk berusaha, juga kita tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Seperti dikatakan tadi di dalam ayat yang 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya, harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, jadi ada keseimbangan. Kalau kita hidup di dunia ini, kita berusaha, kita bekerja, kita terus melakukan hal-hal yang baik, hal yang positif, Bapak Ibu, untuk mengumpulkan keuangan kita atau harta kita, namun kita juga dituntut untuk diberikan kesempatan untuk perbuatan yang benar kepada Tuhan. Di sini ada dua hal. Pertama, Tuhan katakan jangan, artinya larangan, Bapak Ibu. Jangan, ya, ada larangan. Namun Tuhan Yesus juga memberikan solusi, kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan harta kita di surga, atau kata lain menabung dengan harta kita di surga. Mari kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat yang kedua sampai ketiga. Yakobus 5 ayat yang 2 sampai ketiga. Saya bacakan Bapak Ibu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan membakar dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau tadi kita diingatkan oleh Tuhan, kita tidak terus mengumpulkan harta di bumi, kemudian dikasih solusi untuk mengumpulkan harta di surga. Di sini ditekankan bahwa kekayaan kita, ya, sudah busuk, ya, dan pakaianmu sudah dimakan ngengat, Bapak. Jadi
apa yang fana, apa yang di dunia ini yang sifatnya fana sementara menjadi rusak. Kalau kita hanya mementingkan hal-hal yang di dunia. Namun demikian Bapak Ibu, oleh karena kasih-Nya kepada kita, maka kita diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan, berbuat hal-hal yang berkenan kepada Tuhan untuk harta kita atau kekayaan kita pakai untuk pekerjaan surga. Kalau kita renungkan, kita pikir waktu kita, seringkali waktu kita begitu habis Bapak Ibu, kita pakai untuk bekerja, kita pakai untuk berusaha. Padahal itu sifatnya sementara, sifatnya tidak abadi, sifatnya hanya seperti kita hidup di dunia yang sifatnya fana ini. Seringkali kita melupakan hal-hal yang sifatnya itu kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, biar setiap kita menyadari bahwa keberadaan kita di dunia sementara. Bahkan di dalam Mazmur yang dikatakan oleh Raja Daud, Bapak Ibu, di Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 16. Ya, dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Ya, demikian bunyinya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Ayat yang 16, demikian. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenal lagi. Ya, jadi hidup yang dikatakan oleh Raja Daud, ya, seperti halnya rumput Bapak Ibu, seperti halnya tanaman saja yang sekarang ada, kemudian sebentar lagi sudah tidak ada. Ya, bahkan ketika angin melewati, maka kita sudah tidak berbekas lagi. Bahkan tempat yang kita pakai diinjak pun sudah tidak dikenali lagi. Begitu singkatnya Bapak Ibu hidup kita di dunia ini. Kita sering tidak menyadari, sering kita melupakan hal-hal yang kekal. Kita mengejar hal-hal yang sifatnya fana atau sementara. Namun demikian, kalau hidup kita di dunia ini, di bumi ini, kita melakukan hal yang benar, seperti yang firman Tuhan katakan, maka kita mendapatkan tabungan juga di surga. Apabila kita bisa memanage waktu kita, memakai waktu kita dengan bijak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di dalam Yakobus dikatakan, ya, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14c dikatakan demikian Bapak Ibu, hidup itu seperti uap. Ya, hidup itu seperti uap. Artinya sebentar saja, hanya sepintas saja sudah tidak ada lagi. Ya, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, alangkah dahsyatnya Bapak Ibu kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Bahkan kasih Yesus Kristus kepada kita begitu dahsyat, begitu luar biasa. Sehingga kita yang fana ini diberikan waktu dan diberikan kesempatan. Bahkan kita diberikan kerajaan surga. Dan kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita menjadi orang yang bersyukur. Karena kasih Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita memperoleh kerajaan surga. Dan semestinya Bapak Ibu,
kita, tindakan-tindakan kita seperti Paulus katakan. Ya, Paulus mengatakan demikian di dalam Rasul Paulus di dalam Kolose, Bapak Ibu, di dalam Kolose 3 ayat yang kedua mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Ya, di dalam Kolose 3 ayat yang kedua, Rasul Paulus tadi katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah kita tidak hanya memikirkan hal yang fana, hal yang di bumi ini, yang sifatnya temporer, sifatnya sementara, yang seperti hanya uap saja, yang sebentar ada, kemudian tidak berbekas, artinya tidak ada lagi. Paulus katakan dengan jelas bahwa kita sehendaknya kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, perkara di atas tentunya perkara surga, Bapak Ibu, perkara kehidupan yang kekal, kehidupan yang akan datang, kehidupan yang langgeng. Demikian Bapak Ibu. Jadi kita harus mengisi pikiran kita ya dengan firman Tuhan, atau dengan firman itu, biar firman itu menguasai pikiran kita dan kehidupan kita, sehingga kita disucikan, kita dikuduskan, bahkan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap kita meresponi akan firman Tuhan yang seperti Paulus katakan, memikirkan hal-hal yang di atas, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal yang benar sesuai firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 8, Bapak Ibu, ya, di Filipi 4 ayat 8, ya, dikatakan semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan disebut dipuji, itulah yang terkandung di dalam pikiran kita. Ya, jadi apa yang baik, apa yang benar, dan semuanya yang disebut kebajikan, itulah yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu. Karena apa itu semua berkenan kepada Tuhan. Dan tindakan-tindakan itu adalah yang merestorasi pikiran kita. Ya, biar setiap kita di-refresh kembali. Biar apa yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Untuk perbuatan yang baik, Bapak Ibu, tentunya kita ada tindakan-tindakan kasih, Bapak Ibu. Kalau kita bicara tabungan di surga, tentunya ada hal-hal tertentu yang kita berikan, atau kita sisihkan, atau kita lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di surga. Maka perlu tindakan, atau perlu action, Bapak Ibu. Contoh yang nyata bisa kita lakukan untuk melakukan tindakan kasih, bisa bersaksi kepada keluarga kita, kepada saudara kita seiman, bahkan kepada semua orang yang kita jumpai. Kemudian kita bisa berikan juga persembahan kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang benar-benar, yang betul-betul melakukan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, kita bisa melakukan atau membantu untuk pendidikan kepada teman-teman yatim piatu, kepada anak-anak yatim. Ya, yang keempat, bisa memberikan makan atau memberikan minuman kepada mereka yang belum beruntung atau kekurangan makan. Kemudian yang lain bisa kita lakukan dengan
melakukan ya kunjungan bagi mereka yang sakit, berdoa kepada yang sakit. Juga kita bisa melakukan kunjungan-kunjungan ke panti dan yang lain. Itulah tindakan-tindakan kasih yang bisa mengisi atau bisa kita pakai di dalam mengisi tabungan di surga. Dan sifatnya tindakan kasih adalah langgeng, ya, adalah kekal Bapak Ibu, sehingga apapun yang kita lakukan, kalau kita berpikir jauh ke depan tentang kerajaan Allah, tentunya kita berharap kita semua dapat melakukan tindakan yang benar sesuai kasih Kristus. Dan itu nilainya ada hal yang baik, hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau nantinya Bapak Ibu kita bisa baca Tuhan di dalam Matius 25 ya, saat pemisahan Bapak Ibu ada domba dan ada kambing. Nah, di sanalah kita akan tahu bagaimana apa yang kita lakukan sejak awal, sejak hari ini, sejak saat ini. Kemudian kita memperoleh apa yang pernah kita lakukan, Bapak Ibu. Tindakan kasih semestinya tidak menunggu atau tidak menunda, namun kapanpun, dimanapun kita bisa melakukan, sebab itu nilainya kekal. Dan sering kita tidak sadari Bapak Ibu, kita bisa melakukan itu tanpa harus menunda-nunda, dan tidak mesti besar Bapak Ibu nilainya berapa kita berikan. Yang penting hati kita, respon kita adalah benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita meresponi dengan benar, dengan sesuai kebenaran firman. Bukan jumlahnya. Jumlah memang penting Bapak Ibu, tetapi hati yang sungguh-sungguh yang kita lakukan nilainya lebih dari banyaknya yang kita berikan. Demikian Bapak Ibu ya. Sedikit ada saya berikan kesaksian, dan kesaksian ini berupa histori atau cerita Bapak Ibu. Namun cerita ini juga cerita yang bisa menginspirasi di dalam kehidupan setiap kita. Ada dikatakan cerita terjadi di Kanada Bapak Ibu, ini di tahun 2017, tepatnya di tanggal 18 Juni Bapak Ibu. Ya, di sana ada seseorang yang bernama Glenn Oliver, ya, Glenn Oliver ada di Kanada Bapak Ibu. Bapak Glenn Oliver ini seringkali biasa mengambil atau melakukan breakfast Bapak Ibu ke tempat yang biasa rutin untuk membeli kopi, di kedai kopi, di drive-thru kopi Bapak Ibu. Ya, suatu pagi dia biasa meminum kopi dan sedikit biskuit Bapak Ibu. Namun saat itu dia membeli secangkir kopi hangat, kemudian dia juga membeli biskuit. Yang dia lakukan oleh Glenn Oliver Bapak Ibu, dia membeli secangkir kopi dan juga dia membeli satu cangkir kopi yang lain, juga sedikit biskuit Bapak Ibu, dan pesan kepada pramusaji, tolong ini diberikan kepada pengemudi yang ada di belakang. Ya. Nah, tindakan-tindakan ini seringkali jarang dilakukan orang Bapak Ibu. Pada umumnya kita kalau ke drive-thru kopi, kita beli, kemudian secukupnya kita berjalan. Namun Glenn Oliver melakukan tindakan kasih, membeli buat dirinya satu cangkir kopi dan sedikit biskuit, kemudian dia membeli satu lagi, secangkir kopi hangat diberikan kepada orang yang di belakangnya. Ya, singkat cerita, apa yang dilakukan oleh Glenn Oliver dilakukanlah oleh pramusaji. Kalau seseorang membeli di drive-thru juga, dia akan membayar. Kemudian pramusaji mengatakan, Tuan,
kopi ini, biskuit ini sudah dibayar oleh Bapak yang di depan sana. Ya, tanpa berpikir panjang, ya tercengang Bapak Ibu, karena dia menerima dari seseorang dan seseorang itu dia tidak kenal. Bapak Ibu, dia tidak kenal, dia tidak tahu, dia cek di WA ataupun di HP-nya tidak ada berita apa-apa. Nah, dia lanjut melakukan perjalanan dan dia pulang. Ya, Bapak ini merenung apa yang dia terima. Ya, kondisinya saat itu Bapak ini sedang down, sedang mengalami masalah dengan kehidupannya, dan hampir-hampir dalam cerita itu dia mengakhiri hidupnya. Namun dengan tindakan kasih itu, ya Bapak Ibu, namun demikian Mr. Grant ini pesan ya kepada Pramusadi, tolong katakan, tolong sampaikan nanti kepada Bapak yang menerima kopi ini, tolong disampaikan, semoga harimu menyenangkan. Semoga harimu menyenangkan. Dengan kata-kata ini dan satu cangkir kopi dan sedikit kue bisa mengubahkan orang yang sedianya depresi, yang mengalami down, Bapak Ibu, bisa kembali dipulihkan, bahkan hidupnya diubahkan dengan berpikir, dia menyadari bahwa ada orang yang memperhatikan dengan hanya kata-kata, semoga harimu menyenangkan, mengubah hidup seseorang sehingga dia sadar, dia kembali beraktivitas kembali, dan dia mengambil keputusan pekerjaan sosial. Ya, dia lakukan dengan tekun, dia lakukan dengan setia setiap hari Bapak Ibu, walaupun tidak dibayar, tanpa dibayar, dia melakukan dengan setia Bapak ini. Suatu ketika, ya, Grant Oliver dengan keluarganya membaca artikel bahwa secangkir kopi, sedikit kue mengubahkan hidupnya, dan dia berterima kasih, dan kepada siapapun yang sudah berbuat baik, memberikan secangkir kopi ini, dia mengucap syukur dan dia percaya Tuhan yang utus seseorang itu untuk mukjizat bagi orang yang depresi ini, sehingga diubahkan hidupnya, bahkan ia menjadi berkat banyak orang. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita sedikit pun apapun yang kita lakukan, biar itu juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah tabungan-tabungan kita di surga semakin hari semakin bertumbuk dan bertumpuk, sehingga tatkala kedatangan Tuhan kepada setiap kita, kita menjadi domba-domba yang dipilih, dan inilah anakku yang kukasih, ya kepadanya lah kita Tuhan berkenan. Demikian Bapak Ibu renungan pagi ini, biarlah setiap kita meresponi, setiap kita melakukan tindakan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah waktu ini kita bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah renungan yang singkat ini setiap kami mengambil tindakan-tindakan kasih ya Tuhan, biar apa yang kami lakukan kiranya berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami boleh berkenan sesuai kebenaran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Timo. Kita waktunya sebentar Pak Soloan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita tarik kesimpulan apa yang sudah dibagikan oleh Pak Timo. Yang pertama, ingat kehidupan kita sementara di bumi ini. Firman Tuhan katakan 70 tahun kan di Mazmur 90 ya. Jadi mari kalau kita sudah bahkan melebihi batasan 70 tahun berarti itu bonus dari Tuhan. Jadi mari kita gunakan kesempatan yang diizinkan Tuhan di kehidupan ini, dan kita ingat bahwa ada kekekalan selanjutnya, sehingga kita harus ada keseimbangan
ya Bapak Ibu. Apa yang disebut keseimbangan tadi, yaitu segala hasil usaha kita, pekerjaan kita, apapun yang kita perbuat, itu tentu ada untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi itulah keseimbangan itu, ya kita ada waktu kita untuk mencari, untuk mengusahakan, mengelola, sehingga itu menjadi berkat, lalu berkat yang kita hasilkan, kita juga bagikan untuk hal-hal kebenaran, ya. Itu yang disebut keseimbangan. Bahkan di Amsal 3 ayat yang ke-9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan mari kita terus, ya, apa yang menjadi Tuhan sediakan berkat, kita salurkan juga gitu ya, berkat itu ya berupa, bahkan di ayat selanjutnya bahkan dikatakan di firman di ayat 9 tadi, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, berupa persembahan sulung. Nah, Bapak Ibu, mari kita hari-hari ini apa yang sudah dibagikan Pak Tino benar-benar kita resapi dan kita lakukan, karena sifatnya kalau kebenaran itu adalah kekal. Kita boleh punya harta, tentu boleh, tapi bagaimana kita menggunakannya. Jadi selama kita gunakan untuk kebenaran, memuliakan Tuhan, maka itu yang bersifat kekal dan kita lakukan terus sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang berkati kita, puji Tuhan, haleluya. Silakan Pak Soloan selanjutnya. Selanjutnya Kak Jos, silakan doa generasi Yeremia. Terima kasih, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Kembali anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ucapkan syukur dan terima kasih Bapa atas kasih karunia Tuhan yang sudah Engkau berikan untuk hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman yang kami telah dengar tadi Bapa masuk ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini hamba mau berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Tuhan Engkau tahu Bapa bagaimana kondisi keadaan dunia saat ini Bapa, terutama juga untuk khususnya Indonesia Tuhan, bagi anak-anak yang tumbuh remaja ya Bapa yang saat ini banyak sekali terjadi yang kami lihat, kami dengar, dan kami boleh melihat dari segala macam, baik itu sosial media maupun kehidupan nyata Tuhan. Tuhan Engkau berkati anak-anak kami ini Tuhan, agar mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan dan melakukan hal yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak menginginkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang tidak kudus Tuhan, tapi kiranya Engkau yang akan memberkati mereka semua Bapa, mengingatkan kepada mereka di masa-masa ini Bapa, agar mereka boleh tumbuh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang bergenerasi ke depannya lebih baik lagi Tuhan. Karena hanya Engkau yang memampukan mereka untuk memberikan yang terbaik Bapa, terutama untuk anak-anak yang betul-betul Kristiani Bapa, yang takut akan Tuhan, yang benar-benar mengikuti arahan Engkau Tuhan. Kami tidak menginginkan orang-anak ini menjadi anak-anak yang tidak kudus Tuhan, yang saat ini boleh dikatakan banyak sekali Bapak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang kami lihat dan kami dengar Bapak, yang menjadi seorang wanita yang lesbian Tuhan, ataupun seorang laki-laki yang homoseksual Bapak, ataupun mereka dengan pelecehan-pelecehan seksual. Banyak sekali Bapak kejadian-kejadian tidak menyenangkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dengan pendidikannya atau dengan mereka yang memain games yang terlalu berlebihan ya Bapak, yang dari pagi sampai siang dan malam lagi mereka mempergunakan gadget mereka Bapak untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kami menginginkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ini Bapa, untuk menjadi tumbuh besar yang sungguh-sungguh melayani Engkau dan menjadi anak panutan bagi anak-anak lain di luar keimanan kami Tuhan. Biarlah generasi Yeremia ini Bapa terus bertumbuh ya Bapa, yang benar-benar
di jalan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami sebagai orang-orang tua ya Bapa boleh mengingatkan kepada anak-anak kami terutama dalam kehidupan mereka di dalam sekolah pendidikan mereka Tuhan, agar mereka betul-betul menjalankannya dengan baik Tuhan. Walaupun kondisi saat ini masih sekolah online Tuhan, tapi saya percaya Bapak setiap keluarga dimanapun mereka berada ya Bapak, yang mendidik anak-anaknya Bapak untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, untuk mengingatkan Bapak terutama dari kehidupan keluarga kami masing-masing Bapak. Sebelum kami mengingatkan kepada orang lain Bapak, biarlah keluarga kami dulu Bapak untuk diingatkan Bapak, khususnya untuk anak-anak remaja yang tumbuh dewasa ini Bapak, agar mereka betul-betul bertekun ya Bapak, untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya Bapak, untuk menjadi generasi yang tumbuh besar, yang menjadi generasi yang kudus di hadapan Engkau Tuhan, dan menjadi contoh bagi anak-anak yang lain ya Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau berkati seluruh keluarga di Kota Bogor ini, di Indonesia ini Bapak, dan di dunia Tuhan, sehingga mereka betul-betul menjalankannya dengan sepenuh hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hati kami ini hati yang betul-betul tulus untuk memberkati atau memberikan doa bagi mereka semua anak-anak yang tumbuh besar ini Bapak. Kami percaya Bapak hanya kuasa-Mu yang memampukan mereka semua itu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini ya Bapak. Biarlah apa yang kami doakan dan meminta kepadamu Bapak akhirnya berkenan di hadapan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan biarlah semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dunia yang hidup. Amin. Baik, selanjutnya buat Christine, silakan buat doa keluarga. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau menggerakkan hati kami Tuhan. Roh-Mu menguasai hati kami, itu kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan pribadi, kami keluarga-keluarga bersatu hati pada pagi ini Tuhan. Baik yang ada di Mesbah BCC, baik yang ada di Mesbah yang lain Bapak di setiap rayon 7. Bahkan di Bogor, bahkan di muka bumi pada pagi hari Tuhan. Biarlah mereka semua jiwa-jiwa ketika mereka bangun Bapa, mereka merasakan memberikan hatinya kepada Engkau Bapa. Dan itu semua karena kemurahan-Mu yang menggerakkan hati kami semua ciptaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Mesbah pagi ini Tuhan menjadi mesbah yang hidup. Kami percaya Tuhan karena Engkau memberikan atmosfer di setiap tempat Bapa. Tidak ada satupun tempat Tuhan dalam di luar Roh Kudus. Biarlah semua merasakan Roh Kudus-Mu di pagi hari ini Tuhan. Karena firman-Mu juga pagi hari mengingatkan Tuhan untuk kami Tuhan. Dalam hidup kami, dalam pikiran kami Tuhan. Agar kami Tuhan memikirkan semua yang benar. Kami memikirkan semua yang suci. Kami memikirkan semua yang mulia. Semua yang manis dalam setiap perkataan kami. Semua yang sedap didengar Tuhan. Pikirkanlah itu dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Karena pikiran-pikiran kami Tuhan. Karena sebagai manusia Tuhan. Kami lemah lagi kami Tuhan. Tapi kami mau setiap pagi Tuhan datang kepadamu untuk mengalami pertumbuhan dalam Engkau, dalam cara berpikir kami lebih dalam lagi setiap masing-masing keluarga Bapak. Di pagi ini kami percaya Tuhan ada pertumbuhan rohani Tuhan yang Kau berikan Tuhan. Karena semua itu Tuhan yang daripadamu, Tuhan yang bisa mengubahkan hidup keluarga-keluarga Tuhan. Persatukan masing-masing keluarga Tuhan, ibu dan anak Tuhan, disebabkan saudara, keluarga besar bahkan beradaptasi dengan lingkungan saudara yang lebih jauh, lebih dekat secara garis Tuhan. Kami percaya Tuhan semua itu karena kemurahan Bapa. Bersatukan mereka dalam kasih, dalam cara-cara berpikir yang benar Bapa. Roh Kudus-Mu mengurapi Bapa. Jadikan Tuhan setiap anak Tuhan untuk taat dan mendengar nasihat kebenaran orang tua lewat firman-Mu Bapa, agar masing-masing keluarga Tuhan menghasilkan anak-anak yang luar biasa Bapa, anak-anak yang bertumbuh dalam Tuhan, bahkan dalam keluarga-keluarga Tuhan. Kau izinkan Tuhan ada hamba Tuhan yang kompak, ada hamba Tuhan yang baru Tuhan, sehingga mereka bisa Tuhan menangkan jiwa-jiwa di tempat lain Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan kami semua setiap keluarga-keluarga Tuhan
selalu mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan di setiap apapun aktivitas kami Tuhan. Pulihkan Tuhan keluarga Tuhan dalam nama Yesus Bapa. Kami tahu Tuhan bangsa ini tercipta Tuhan dari pribadi dan keluarga Tuhan yang menghasilkan generasi yang luar biasa Bapa untuk mengisi bangsa ini di kemudian Bapa. Kami percaya Tuhan Roh-Mu yang menghidupkan semua itu Bapa. Kami tak sanggup berjalan tanpa Engkau Tuhan. Biarlah masing-masing keluarga mempunyai pengertian yang benar Bapak. Curahkan Tuhan pada pagi ini masing-masing keluarga Bapak. Bahkan Tuhan Yesus, di akhir zaman ini Tuhan pakai kami keluarga-keluarga Tuhan untuk menangkan jiwa. Kami tahu Tuhan tidak gampang. Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang bisa kami lakukan di dalam memenangkan jiwa, baik lingkungan terdekat kami, bahkan terjauh, bahkan di perjalanan sekalipun kami berjumpa dengan orang Tuhan, penuhan jiwa itu kan terjadi, Bapak. Berikan kami hati Tuhan, hati yang siap, hati yang sabar. 9 buah roh itu ada pada diri kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa berdampak bagi orang lain Tuhan. Apapun Tuhan Yesus kami bisa menangkan orang lain. Lewat perkataan kami, lewat tatapan kami, lewat sentuhan kami, lewat apapun Tuhan, bahkan lewat material kami yang setiap jiwa-jiwa Kau berikan secara khusus untuk bisa memenangkan jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Di akhir zaman Pentakosta ini Tuhan, kami percaya penyembuhan jiwa yang terbesar akan terjadi Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Mereka perlu akan Engkau Tuhan, mereka perlu akan Engkau Tuhan. Sebelum Engkau datang kedua kali, bumi ini perlu dipulihkan oleh Engkau Tuhan, sehingga semua bertekuk lutut pada Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Sebelum pakai Tuhan keluarga-keluarga, pakai kami bahkan Tuhan Yesus. Bagi keluarga-keluarga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan yang saat ini Tuhan Yesus, mungkin mereka ada yang sakit Tuhan. Sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Mungkin juga mereka ada yang kekurangan ekonomi Tuhan, Engkau cukupkan segala sesuatunya. Dan berikan mereka roh untuk percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka Tuhan. Karena percaya burung di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi manusia ciptaannya, biarlah Tuhan itu menjadi kekuatan, itu menjadi rema dalam dirinya Bapa, sehingga mereka melangkah semua Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan memelihara keluarga masing-masing Bapa. Engkau cukupkan masing-masing keluarga dengan cara-caramu yang ajaib Bapa. Biarlah mereka hanya fokus kepada Engkau, melekat kepada Engkau, yang menjadi kunci Tuhan untuk mereka percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus pada pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan buat keluarga-keluarga yang saat ini mungkin tidak mesbah keluarga Tuhan. Biarlah Engkau sentuh hatinya Bapa, dan kami percaya Tuhan di kedepannya, di hari tambah hari Tuhan, ada pertambahan angka, ada pertambahan bilangan Tuhan, bahwa keluarga-keluarga akan bertambah untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Selanjutnya Bu Teti silakan. Sikira lama kata kara lama. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan menyambung doa kami Tuhan. Di mana hanya Engkau satu-satunya sanggup memulihkan kami Tuhan. Doa dan pembicara pagi ini kami ucapan syukur Tuhan. Di mana Engkau sudah memberkati kami. Mengadakan doa mesbah. Pagi ini Tuhan, kami percaya Engkau berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang setia mengikuti doa fajar ini Tuhan. Kami percaya upahnya Engkau bayar berlimpah-limpah Tuhan. Kami juga berdoa masih terpapar COVID-19 Tuhan. Mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di isoman di rumah Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Pada saat ini sudah landai, bahkan COVID-19 diam. Dan mereka tidak akan lagi menyerang bangsa, bahkan menyerang negara kami, bahkan menyerang penduduk-penduduk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Itulah doa di mana Engkau Allah yang sanggup menghancurkan segala sakit penyakit
yang menyerang kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk sakit penyakit yang lainnya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ratna Purba. Tiada yang mustahil Tuhan, di mana Engkau akan memberi kekuatan, mukjizat, karena Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan barang sedetik pun. Apapun yang mereka doakan, pasti Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan, sehingga mereka kembali lagi bersama Engkau, melayani Engkau, bahkan menjadi berkat kesaksian bagi saudara-saudara yang telah melihat kesembuhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Chandra daripada ayah dari Vincent Tuhan, yang masih cuci darah, begitu juga akan diberi kekuatan, kemampuan, biar melalui ini semuanya mereka boleh melihat Engkau, mengenal Engkau lebih lagi, dan mengetahui siapa Engkau Tuhan. Oleh karena itu cobaan-cobaan itu tidak melebihi kekuatan daripada kami Tuhan. Kami percaya semuanya itu akan mendapatkan kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemulihan ekonomi, pekerjaan dan usaha, di mana jemaat Tuhan yang bekerja berusaha agar tetap berharap kepada Tuhan, dan Tuhan pasti buka jalan, karena hanya Engkau lah satu-satunya jalan bagi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kontrakan Bu Purnama Siahaan yang agar cepat terjual, dan juga rencana penjualan rumah orang tua dari Ibu Yansen di Kudus. Kiranya Tuhan memberi pembeli yang setia, yang serius. Biarlah Tuhan daripada semua ini Tuhan, biar Ibu Purnama dan rencana dari Ibu Yen Tuhan untuk rumahnya terjual, mereka boleh berdoa bertalu-talu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Maka Engkau akan memberikan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga itu Pak Dar, Bu Indah, juga keluarga Pak Budi dan Bu Sulis Tuhan. Agar keluarga ini rukun kembali, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Jauhi segala roh perjinahan, roh perselingkuhan, roh perceraian. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kami percaya roh kekudusan boleh terjadi dalam keluarga ini Tuhan. Roh pemulihan. Kami percaya juga Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Apa yang sudah dipisahkan tidak akan boleh dipisahkan oleh apapun juga selain mau Tuhan. Kami percaya Tuhan, juga keluarga Pak Rumondang, agar terjadi pemulihan keluarga Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau Allah yang menemui Pak Rumondang Tuhan untuk tetap berjalan bersama Engkau, agar pemulihan pasti terjadi. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Siapa yang datang kepada Engkau pasti ada pemulihan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Yohan dan Mbak Kwan, anak daripada Bulina Tuhan. Sudah 6 tahun menikah, belum dikarunia Tuhan. Kami percaya Engkau sudah sediakan anak ilahi dalam keluarga ini Tuhan. Biar keluarga ini tetap bertahan, bahkan berseru, meminta, memohon belas kasihan-Mu. Sehingga kandungannya dapat dibukakan, bahkan diberikan keturunan ilahi yang terbaik Bapa. Beri kesabaran bagi mereka. Mereka jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan berobat kepada dukun atau ilah-ilah lain. Tapi mereka tetap berseru kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk keluarga ini Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang dari USBN, baik SMA dan SMP Tuhan. Dan SD, Tuhan memberikan kesehatan, kemampuan ekstra untuk mereka dapat mempersiapkan, menyelesaikan bagian mereka dengan hasil terbaik dari Tuhan. Engkau akan memberikan kepandaian 10 kali lipat daripada umur-umur mereka sebaya. Engkau tidak mempermalukan anak-anak-Mu, Engkau tidak melihat kekurangan anak-anak-Mu, bahkan Engkau memberikan kuasa kepada anak-anak-Mu yang rajin, bahkan yang meminta pertolongan kepadamu. Engkau akan berkati mereka Tuhan, dan Engkau akan memberikan hasil yang terbaik bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk komunitas yang ada di BCC bertumbuh dan bergerak dalam kebenaran, kompak, parenting, semua kul-kul yang ada Tuhan. Kami percaya rencana-Mu Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Oleh karena itu Tuhan, setiap rencana mereka Tuhan, Engkau akan berkati Tuhan, sehingga banyak perubahan-perubahan di dalam jemaat, bahkan bertumbuh Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang militan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang baik.
Terima kasih Roh Allahku yang baik. Terpujilah namamu Bapa. Apa yang kami sudah panjatkan, doakan, pasti Engkau genapi, pasti Engkau sembuhkan, dan pasti Engkau membukakan jalan bagi kami, setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kalau juga aktivitas kami selanjutnya senantiasa disertai dan diberikan hikmat kemampuan oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dan sebelum kami mengakhiri, kami beriman percaya menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari kuasa Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, keteguhan iman pada kehidupan kita saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Kita beriman, percaya, menerima berkat Allah Bapa, kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Kita dengar pengumuman. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Ada beberapa buah pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih untuk tim dari Marta Dinata yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Saloan yang membawa PPW, untuk Pak Tim yang menyampaikan firman Tuhan, untuk yang berdoa, Bu Joyce, Bu Christine, dan Bu Teti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu, besok kita tidak ada doa pagi BCC ya, kita bergabung dengan Morning in His Presence dengan Rayon 7, Pak Sutari Rusdi, jamnya 5.30 sampai 6.15, Bapak Ibu. Ya, jangan lupa channelnya berbeda ya. Channel Zoom-nya berbeda, jangan masuk ke BCC. Kemudian hari Sabtu juga sesudah itu buat para pria, ya, komunitas pria, kita ada jalan pagi, kumpul di Marco Polo jam 7 habis 2 pagi, kita akan melihat sambil berjalan bersama di Sentul Nirwana, view pegunungan. Ya, bagi yang berkenan dapat mengisi daftar peserta di WA Group. Bapak-bapak, ya kaum pria, ibu-ibunya tolong ingatkan mungkin para suami-suaminya untuk ikut serta dalam acara ini. Berikutnya ULDM gabungan hari Sabtu juga jam 7 kita lakukan onsite di gereja, akan ada sharing dari Bapak Heskia Kanalung. Dan hari Minggu tanggal 17 ada kelas parenting kesatuan dalam keluarga, ini disampaikan oleh Pak Hendra Rusi, tapi ini 17 April ya, jadi masih bukan minggu besok, ya minggu depannya lagi di virtual church kita. Kalau hari Minggu besok Bapak Ibu jangan lupa kita ada ibadah onsite bersama, ada pendaftaran, kita batasi jumlahnya 100 orang. Sampai saat ini kurang lebih baru 35 yang daftar, ya 35 sampai kalau ditambah dengan petugas yang akan melayani mungkin sekitar 10 ya, jadi 44, jadi masih ada 56 lagi ya Bapak Ibu, boleh gabung dengan syarat mengikuti protokol kesehatan ya, sudah vaksin atau kalau masih belum full vaksinnya dengan antigen, menunjukkan antigen yang negatif. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati Bapak Ibu. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih di Marta Dinata yang sudah melayani. Masih Bu Yeri ganti foto. Ya Pak Fran, Christine, Bu Tio, ya. Pak Endra, terima kasih. Bu Tio, ya Bu Tio. Bu Santi hati-hati di jalan. Ya. Santi. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Iya.